Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kelimpahan. Yang sakit segera dipulihkan, disembuhkan. Yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Kita bahas lagi, belajar bersama. Kemarin telah dibahas materi tentang pernyataan versus pertanyaan, afirmasi versus self talk. Kali ini Pak Lek coba memberikan materi, ini kaitannya tentang pemahaman spiritual yang mana terkait dengan hajat, mempermudah hajat. Jadi materinya adalah orang hamil atau janin dalam kandungan memiliki apa ya bahasanya, berkah atau karomah, mungkin kalau untuk orang Jawa sawab. Oke, Pak Le akan coba jelaskan terlebih dahulu. Ini sebenarnya ilmu kuno, ilmu leluhur, fenomena orang ngidam. Ya, orang ngidam pasti teman-teman pernah mendengar bahwa dalam tradisi kebudayaan kita sebagai orang timur pastinya banyak ajaran dari para leluhur Nusantara ini dengan kearifan lokalnya. Nah, salah satunya rahasia dibalik janin yang di dalam kandungan. Satu, pertama ya, orang ngidam. Orang ngidam itu cuma di negara kita aja yang diyakini, dipercayai harus mendapat atensi dari orang-orang sekitarnya, karena ini terkait dengan permintaan si jabang bayi. Makanya nggak heran ketika orang ngidam dia menginginkan sesuatu secara spontanitas, maka orang-orang sekitarnya akan merespon, memberikan atensi lebih. Nah, salah satunya ini seorang pedagang
ketika dia bertemu dengan orang ngidam ini, kemudian orang ngidam ini mengendaki salah satu produk atau barang dagangannya. Bagi yang paham, seorang pedagang ini dia tidak akan mau dibayar, dia akan menggratiskan apa yang dikehendaki dari orang ngidam ini, karena dengan pemahamannya dia, ketika dia menggratiskan dagangannya untuk orang ngidam ini, maka gantinya akan berlipat ganda, rezekinya akan lebih, karena dia tahu yang minta si jabang bayi. Ini kalau untuk para pedagang ya, biasanya kalau ketemu orang hamil, dia beli sesuatu di lapaknya, dia akan menggratiskan, harapannya yaitu tadi rezeki akan berlipat ganda. Itu satu. Terus yang kedua, bagi orang yang mengerti tentang konsep ini, rahasia dibalik janin dalam kandungan, ini juga bisa mempercepat hajat seseorang. Banyak orang yang melakukan media pengabul doa melalui orang hamil. Entah dia berbagi, mengatasnamakan si jabang bayi, memberikan sesuatu, entah itu kebutuhan buat si janin atau mungkin berupa makanan atau apa, dengan harapan hajat yang dimiliki seseorang tersebut bisa terkabul melalui karomanya si janin dalam kandungan. Jadi bayi di dalam kandungan ini, kalau pemahaman secara spiritual, dia masih dalam alam gaib. Walaupun di dalam perut secara medis bisa di USG kelihatan wujud, tapi secara rasa dia mampu merespon interaksi dari luar, komunikasi dari luar, dia mampu menangkap dan dia akan merespon, entah dengan gerakan-gerakan tertentu atau mungkin dengan kontraksi di perut ibunya. Terus sebagian orang juga mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan itu masih di alam pertapaan atau ini masuk ranah sang sumber hidup.
masih apa namanya dalam naungan sang sumber hidup, terkoneksi langsung. Karena hidup dan enggaknya, lahir dan enggaknya, ini yang memutuskan ke dunia. Makanya dalam pertapanya ini dia masih terhubung langsung dengan sang sumber hidup. Jadi teman-teman kalau misalkan punya hajat ataupun sebagai pelaku usaha, ketika salah seorang pembeli dari teman-teman datang, kebetulan orang hamil, coba lakukan interaksi dengan si jabang bayi, ajak komunikasi. Apa yang dia kendaki, dia mau makan apa, mau beli apa, udah kasih aja. Sambut dengan rasa syukur, kegembiraan bahwa teman-teman bisa melayani dengan baik, memberikan perhatian lebih kepada si jabang bayi, dan lihat nanti feedbacknya seperti apa yang dialami dari teman-teman. Ini ilmu kuno, ilmu leluhur, dan Pak Le beberapa kali coba melakukan riset mandiri. Itu faktanya memang responnya itu cepat, baik untuk kerezekian maupun untuk mengabulkan hajat. Oh ya, bisa juga untuk bagi yang teman-teman belum diberikan momongan, bisa pakai media orang hamil ini, lakukan interaksi, bangun komunikasi dengan si jabang bayi dalam hati. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sedikit ini, Pak Le berharap bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman dalam kehidupan masing-masing, dalam berikhtiar, berupaya mewujudkan apa yang jadi cita-cita teman-teman. Oke ya teman-teman, itu aja yang bisa Pak Le sampaikan. Terima kasih.